semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang molecular docking lagi nih. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada hasil molecular docking kita akan memperhatikan nilai energi bebas atau free energy of binding dan konstanta inhibisi atau inhibition constant. Nah, semakin kecil nilai energi bebas, maka hasilnya semakin baik atau ikatannya semakin stabil dan semakin berpotensi untuk dijadikan sebagai obat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata hasil dari free energy of binding yang kita dapat ini misalnya ternyata hasilnya adalah positif. Misalnya di sini ternyata hasilnya seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya ternyata energi bebas kita itu positif, bukan negatif? Nah, sebenarnya yang pertama, kemungkinan bisa jadi memang ligan uji tersebut itu memiliki ikatan yang tidak stabil dengan reseptornya. Atau ya bisa jadi memang ligan uji itu tidak cocok atau tidak baik apabila dijadikan sebagai kandidat obat untuk penyakit tertentu ketika memang hasil dari energi bebasnya itu adalah positif. Tapi kita bisa coba analisis lagi dari segi metode saat kita melakukan dockingnya, apakah sudah sesuai atau apakah sudah maksimal atau belum dari beberapa parameternya. Coba kita lihat. Kita masuk ke Autodock Tools. Di sini, di bagian docking, kemudian docking parameter, ini kita default saja. Di bagian docking, search parameter, kinetic algorithm. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan nilai energi bebas yang lebih kecil atau lebih rendah. Misalnya untuk number of G-arrays, standarnya itu adalah 100. Tapi bisa saja untuk mendapatkan hasil yang terbaik ini kita tambahkan misalnya jadi 500 atau misalnya jadi 1000 untuk mengetahui pose-pose yang memang yang terbaik gitu di antara ligan uji dan reseptor kita. Kemudian untuk population size-nya ini juga kita bisa rubah, kita bisa naikkan misalnya jadi 200 atau jadi 1500. Kemudian satu lagi itu di bagian maximum number of evaluation-nya. Di sini kita untuk metode yang standar ini biasanya tidak kita rubah. Jadi tetap nilainya adalah 2.500.000, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik, ini bisa kita tambahkan menjadi 25 juta. Nah, dengan menambah parameter ini, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, itu kita bisa jadi akan mendapatkan nilai energi bebas yang lebih rendah daripada menggunakan metode yang standar gitu. Kenapa? Karena akan ada lebih dari akan ada beberapa pose yang lebih baik dibandingkan dengan metode standar yang biasa kita lakukan. Misalnya ketika kita menggunakan number of G-arrays-nya itu 100, maka akan ada 100 pose yang diujikan pada Autodock ini. Tapi misalnya kita tambahkan menjadi 200, maka nanti akan ada 200 posisi yang dicoba dari aplikasi Autodock-nya ini. Nah, bisa jadi ketika kita menggunakan 100 pose, memang ternyata ikatan antara ligan uji dan reseptornya itu
tidak cocok pada 100 pose tersebut. Ternyata cocoknya itu di pose yang ke 102 misalnya. Nah, jadi untuk meningkatkan kemungkinan pose yang tepat itu bisa kita tambahkan parameter-parameter ini. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata setelah kita tambahkan parameter-parameter ini hasilnya tetap positif, ya memang bisa kita tarik kesimpulan kalau ternyata memang ligan uji kita ini tuh dia tidak stabil untuk berikatan dengan reseptor yang kita ujikan. Kita bisa coba untuk mencari ligan uji yang lain yang memang hasilnya itu lebih stabil untuk berikatan dengan reseptor kita. Nah, tapi perlu dicatat juga kalau penambahan dari beberapa parameter ini harus dilakukan mulai dari validasi metode analisis. Jadi perlu dicatat juga kalau metode yang kita gunakan pada saat ligan uji dan pada saat validasi metode itu benar-benar sama. Jadi perlakuan kita, metodenya terhadap ligan standar pada saat validasi metode dengan ligan uji itu harus benar-benar sama, baik dari segi number of GA runs, kemudian population size, dan maksimum number of evaluasi. Itu harus sama antara ligan standar dengan ligan uji. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba untuk merubah parameter ini, harus dirubah mulai dari validasinya. Tidak hanya merubah pada saat ligan ujinya saja, karena kalau misalnya kita merubah hanya di ligan ujinya saja itu jadi tidak bisa kita bandingkan dengan ligan standar gitu hasilnya, karena metode yang digunakan berbeda, maka itu tidak bisa kita bandingkan gitu. Salah satu cara atau solusi gimana sih kalau ternyata hasil energi bebas kita positif. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.